Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang uji asumsi klasik, pembahasannya seperti apa dan bagaimana cara mengolah datanya menggunakan SPSS. Nah, jadi kalian harus simak ya videonya. Oke, langsung saja ke pembahasan, yaitu mengenai uji asumsi klasik pada metode analisis regresi linear berganda. Uji asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Penelitian yang menggunakan regresi linear berganda sebagai alat analisis wajib untuk melakukan uji asumsi klasik. Hal ini dikarenakan regresi linear berganda merupakan jenis regresi linear OLS. Regresi linear OLS adalah model regresi linear yang dengan metode perhitungan kuadrat terkecil atau bisa disebut dengan istilah ordinary least square. Di dalam model regresi ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar model peramalan yang dibuat menjadi valid sebagai alat peramal. Syarat-syarat tersebut apabila dipenuhi semuanya, maka model regresi linear tersebut dikatakan Bayes linear unbiased estimation atau BLEU. Tahap pengujian agar model regresi linear OLS menjadi valid sebagai alat peramal adalah sebagai berikut. Yang pertama ada uji normalitas, yang kedua uji heteroskedastisitas, yang ketiga uji multikolinearitas, yang keempat uji autokorelasi, yang kelima uji linearitas. Nah, di video kali ini saya tidak menjelaskan yang nomor 4 dan 5, yaitu tentang uji autokorelasi, yaitu uji yang dilakukan ketika lama pengamatan penelitian yang dilakukan lebih dari satu waktu atau time series. Hal ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara variabel yang diteliti dengan perubahan waktu yang diamati. Yang kelima ada uji linearitas, yaitu digunakan untuk mengetahui apakah model penelitian mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Dalam contoh penelitian yang disajikan dalam buku ini, uji linearitas tidak perlu dilakukan karena model penelitian yang sudah dibangun didasari dari rumusan teoritis antara variabel independen dengan dependen yang bersifat robust dan logis, yang menggambarkan adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen secara teoritis. Selanjutnya, saya akan membahas tentang uji asumsi klasik dengan menggunakan SPSS. Nah, yang pertama kita klik variable view. Di sini kita akan memasukkan datanya. Sini ada variabel y, x1, x2, x3, dan x4. Nah, kita harus pastikan juga di sini tipenya numeric, width-nya 8 dan desimalnya itu harus 0. Dan measure-nya itu harus scale. Selanjutnya kita ke data view. Nah, di sini kita masukkan data-data yang sebelumnya sudah saya siapkan. Sini di Excel, jadi kita langsung copy saja.
kita copy paste ke sini. Jadi kita langsung saja, yaitu yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data. Uji ini dilakukan untuk melihat distribusi data dalam model penelitian. Uji normalitas bisa dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan cara yang pertama itu ada uji grafik, yang kedua uji Kolmogorov-Smirnov. Jadi langsung saja kita klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Nah, selanjutnya akan muncul kotak dialog seperti ini. Kemudian isi kotak dependen dengan variabel Y kita pindahkan ke sini, dan kotak independen S kita masukkan X1, X2 sampai X4. Kita masukkan semua ke sini. Kemudian kita cek plots. Kemudian isi kotak Y dengan search. Yang ini kita pindahkan ke Y. Dan ini jipret kita pindahkan ke X. Kemudian kita centang histogram dan normality probability plot. Kemudian kita klik continue. Kemudian oke. Nah, jadi akan muncul output seperti ini. Nah, di sini ada histogram dependent variable. Jadi berdasarkan grafik ini dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari grafik histogram memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan atau membentuk pola seperti lonceng. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini ada normal plot of regression standardized residual. Nah, jadi berdasarkan grafik p-plot ini dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari titik-titik ada pada grafik p-plot mengikuti dan mendekati garis diagonal. Nah, selanjutnya ada uji Kolmogorov-Smirnov. Jadi kelebihan dari uji ini adalah proses yang sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu peneliti dengan peneliti yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Langkah yang pertama, kita klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Nah, akan muncul kotak dialog dengan nama linear regression. Selanjutnya kita masukkan variabel Y ke kotak dependen. Nah, seperti ini. Sebelumnya saya sudah masukkan. Ini dimasukkan ke sini. Dan variabel X, X1, X2, X3, dan X4 ke kotak dependence. Nah, setelah itu kita klik save. Kemudian kita centang ini
Setelah itu kita langsung continue, kemudian oke. Nah, akan muncul input seperti ini. Nah, jadi yang res 1 ini kita abaikan saja. Nah, selanjutnya kita klik analyze, kemudian klik non parametris test, kemudian klik legacy dialog. Kemudian kita klik satu sampel ini. Nah, akan muncul kotak dialog one sample Kolmogorov Smirnov test. Selanjutnya kita pindahkan ini ke sini. Kemudian pastikan normal ini dicentang. Kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul output seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat di tabel ini. Jadi berdasarkan tabel ini, interpretasinya adalah jika nilai ASYPM SIG2 Thailand di atas 0,5, maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas atau data berdistribusi normal. Dan jika nilainya di bawah 0,05, maka diinterpretasikan sebagai tidak normal atau data berdistribusi tidak normal. Dengan demikian dapat disimpulkan data yang dibahas dalam buku ini memiliki distribusi data yang tidak normal. Yang kedua ada uji heteroskedastisitas, yaitu uji yang dilakukan untuk melihat adakah ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji ini merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linear. Apabila hasil uji heteroskedastisitas ditemukan ketidaksamaan varian dari residual, maka dapat dikatakan asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi. Sehingga hal ini dapat mengakibatkan model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan. Uji heteroskedastisitas bisa dilakukan dengan berbagai cara. Nah, di antaranya yang pertama ada uji Gleiser, yang kedua uji Park, yang ketiga uji Spearman, yang keempat ada grafik scatterplot. Nah, di sini saya hanya akan membahas uji Gleiser dan grafik scatterplot saja karena kedua uji ini yang paling banyak digunakan oleh para peneliti. Nah, jadi langsung saja yang pertama itu ada uji Gleiser. Kita langsung saja klik analyze, kemudian regression, kemudian linear, klik. Nah, kita isi kolom dependen ini dengan variabel Y dan independence atau S kita isi dengan variabel X1 sampai X4. Kemudian kita klik save. Kita checklist ini. Tidak usah. Setelah itu kita klik continue. Oke. Seperti ini outputnya. Nah, jadi
kita abaikan saja yang res 1 ini. Jadi kita langsung klik lanjut saja ke transform. Kemudian kita klik compute variable. Nah, akan muncul jendela dialog convert variable. Pada kolom target variable, sini kita ketik res 2. Kemudian pada kolom numeric expression kita ketik ABS res 1 kurung. Nah, kemudian kita klik OK. Muncul seperti ini. Nah, jadi abaikan saja output yang res 2 ini. Kemudian kita lanjut ke klik analyze, regression, kemudian linear. Jadi setelah muncul jendela dialog seperti ini, selanjutnya kita keluarkan dependen. Ini kotak dependen yang variabel Y kita keluarkan. Kemudian kita ganti dengan res 2. Kita masukkan ke sini. Kemudian kita klik OK. Maka akan muncul hasil output seperti ini. Bisa kita lihat di tabel ini. Kesimpulannya adalah apabila nilai signifikansi lebih besar 0,05, maka tidak terjadi heteroskedasitas, tampak bahwa semua variabel independen tidak mengalami gejala heteroskedastisitas karena nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Selanjutnya ada uji grafik scatterplot. Kita langsung saja klik analyze, kemudian regression, kemudian kita klik linear. Nah, kita isi kotak dependen dengan variabel Y, kita pindahkan ke sini. Nah, dan kotak independennya kita isi dengan X1 sampai X4. Kemudian kita klik plot. Kita masukkan kotak Y ini dan X. Sudah, jangan lupa kita centang histogram dan normal probability plot, kemudian continue. Selanjutnya kita klik OK. Nah, seperti ini hasil outputnya. Nah, kita bisa lihat di sini pada gambar ini terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola tertentu. Jadi titik-titik juga menyebar baik di atas maupun di bawah angka 0. Dengan demikian dapat disimpulkan model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas sehingga model regresi dinyatakan valid sebagai alat peramalan. Yang terakhir, yang ketiga, itu ada uji multikolinearitas, yaitu adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Multikolinearitas menggambarkan variabel independen mempengaruhi variabel independen lainnya yang mengakibatkan model regresi tidak dapat dijadikan sebagai alat peramalan hasil penelitian. Nah, jadi langsung saja kita klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Selanjutnya kita masukkan variabel ke
kotak dependen dan variabel X1 sampai X4 ke kotak independen. Kemudian kita klik statistik. Kita centang deskriptif dan collinearity diagnostis. Ini tidak usah. Kemudian klik continue dan oke. Nah, jadi akan muncul hasil outputnya seperti ini. Di sini kita bisa lihat pada tabel ini menunjukkan tidak adanya nilai korelasi yang lebih besar dari 0,8. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel dependen yang akan diteliti. Kemudian kita bisa lihat juga di sini. Jadi nilai FIV kurang dari 10 dan nilai toleransinya lebih besar dari 0,01, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai uji asumsi klasik dan bagaimana cara pengolahan datanya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.